Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Suci Nurul Hidayati. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, aku ingatin dulu buat teman-teman untuk like dulu video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTubeku. Dan yang paling penting untuk tinggalkan komen positif di bawah ya, biar aku makin semangat bikin kontennya. Oke? Nah, dalam video kali ini aku akan membahas tentang kenapa sih bayi tidak mau ASI lagi, kenapa bayi tidak mau menyusui lagi sama bunda, atau biasa dikenal dengan istilah bayi bingung puting. Bayi bingung puting ini merupakan sebuah istilah di mana bayi ini nggak mau lagi minum ASI langsung dari bundanya, atau tiba-tiba mogok minum ASI. Kenapa begitu? Karena si bayi ini bingung membedakan antara puting payudara bundanya dengan karet dot. Nah, sedikit cerita dari aku kan anak pertama sesar, anak kedua juga sesar. Anak pertama aku gagal kasih minum ASI, dan anak kedua alhamdulillah berhasil. Jadi aku lihat perbedaannya, kesalahannya. Anak pertama ini aku gagal itu awal, kan namanya anak pertama jadi kita nggak tahu ya. Jadi aku lahiran sesar, aku nggak tahu kalau ternyata bayi itu saat lahir nggak apa-apa kalau nggak minum susu selama 24 jam setelah lahir, karena lambungnya bayi kan masih kecil, jadi dia daya tampung untuk minum susunya juga itu cuma sebanyak 1 sendok makan. Nah, jadi kalau mereka lahir dan dalam waktu 24 jam nggak minum susu itu nggak apa-apa sama sekali. Nah, terus anak pertama aku ini kan setelah aku operasi lahiran sesar, dia langsung dimasukkan ke ruangan bayi dan sama sekali nggak menyentuh ASI. Jadi dia cuma minum susu formula yang dikenalkan sama perawat-perawat di situ, langsung minum susu formula, dia belum pernah ngerasain ASI sama sekali. Nah, kemudian saat hari keduanya dia ketemu, bayiku ini dikasih ketemu sama aku sudah kasih keluar dia dari ruangan, sudah ambil dia dari ruangan bayi. Pas aku mau kasih ASI gitu, udah nggak mau, udah nangis, karena ASIku kan belum keluar, harus di kurang lebih dua harian lah gitu, dikenyot dulu biar dipancing biar mau keluar. Tapi karena si dedeknya ini udah terlanjur kenal susu botol, akhirnya nggak mau sama sekali. Selama 1 bulan itu setelah dia lahir, selama 1 bulan aku kasih ASI lewat perah, di pompa-pompa gitu, di pumping gitu, biar dia minum, dapat nutrisi ASInya itu dari susu botol. Karena kalau dipaksain netekin ke payudara langsung, bayiku udah nggak mau, dia udah nyaman sama karet dotnya itu. Nah, sedangkan dari pihak rumah sakitnya sendiri, dari hari kedua itu aku kan berusaha untuk netekin terus nih, meskipun babynya nangis-nangis, aku usaha untuk terus netekin, kali aja dia mau. Malah dapat marah dari pihak rumah sakit, dibilang suruh diamin bayinya. Kan gimana bayinya bisa diam kalau bayinya haus, sedangkan air susuku belum keluar, sedangkan bayinya mau susu formula. Kita kan repot sendiri. Jadi bunda-bunda wajib banget untuk cari tahu mekanisme rumah sakit saat mau lahiran. Ini penting banget, penting. Jangan sampai kejadian yang sama yang aku alamin terjadi sama bunda-bunda semuanya, biar bayinya itu dapat nutrisi yang baik dari ASI. Nah, aku bandingkan dengan anak keduaku. Anak keduaku aku lahiran di rumah sakit yang berbeda, dan aku pikir memang kalau habis sesar itu harus ada jaminannya kan, surat jaminannya. Jadi aku udah siapin semua. Ternyata ini rumah sakit yang kedua ini mekanismenya bagus banget. Nah, setelah sesar aku dibawa kembali ke ruanganku, keluar dari ruang operasi. Nggak lama aku keluar dari ruangan tuh sekitar jam 10, terus jam 11 gitu, jam 12 gitu, susternya datang bawa bayiku. Aku juga kaget banget, kirain cuma disuruh datang untuk IMD aja kan, menyusui dini aja kan. Ternyata itu bayinya udah diserahin, udah nggak diambil-ambil lagi sama suster, kecuali kalau bayinya mau mandi. Terus itu kan bayinya nangis, aku usaha untuk netekin terus, bayinya nangis karena air susuku belum keluar. Aku tanyain sama suster, ini bayiku nangis nih, gimana? Apa aku beliin aja susu formula? Karena pengalamanku kan waktu anak pertama kan nangis langsung dipaksa suster beliin susu formula aja gitu kan. Mereka nggak mau dengar suaranya bayi nangis itu waktu anak pertama. Pas anak kedua aku tanya, ini beliin susu formula nggak? Langsung susternya bilang kalau mau beli susu formula boleh, tapi harus ada surat pernyataan dulu dari dokter, surat pernyataan dulu kalau mereka tidak akan tanggung jawab kalau ada apa-apa sama bayinya kalau disuruh susu formula. Jadi mereka saranin
jangan dulu dikasih susu formula, usahakan untuk menyusui dari ibunya langsung. Terus aku tanya, tapi kan air susuku belum keluar, aku takut ini bayinya lemes, karena kasihan kan nangis terus baru nggak minum. Terus suster menjelaskan, ternyata bayi itu kalau lahir nggak apa-apa kalau nggak minum selama 24 jam. Jadi ini bayiku ini yang kedua, anak kedua ini, aku biarin aja nangis, cuma sambil usaha untuk netekin terus. Aku usaha terus untuk netekin, terus aku baru banyak minum juga biar air susunya itu mau keluar gitu. Terus aku juga dikasih obat, aku minta sama dokter kandungannya obat untuk memperlancar ASI. Waktu itu aku dikasih Lactavat. Waktu itu aku dikasih obat namanya kalau nggak salah Lactavat. Lactavat itu isinya 10 biji, diminum sehari 3 kali, dan alhamdulillah saat itu ASIku langsung deras. Cocok banget itu obatnya. Jadi teman-teman, Lactavat ini recommended banget ya. Aku nggak tahu, aku sudah lupa modelnya kayak gimana. Teman-teman bisa tanya sama dokter kandungannya aja langsung. Dan alhamdulillah untuk bayi kedua aku sukses menyusui bayiku sampai sekarang usianya hampir masuk ke 5 bulan. Alhamdulillah nggak ada drama-drama mogok ASI lagi. Sedangkan untuk anak pertama, ya ampun, sedih banget karena dia cuman minum ASI sampai umur 1 bulan. Soalnya pas masuk bulan kedua itu kan ASInya juga kan nggak netekin langsung, cuman dipompa-pompa aja. Namanya pompa dengan dikenyot langsung sama si mulut bayi ini kan akan beda. Jadi ASIku pas masuk bulan kedua itu mampet dan sudah nggak mau keluar lagi. Jadi yang anak pertama ini full minum susu formula sampai sekarang, kasihan umurnya udah 2 tahun, dia cuma minum ASI selama 1 bulan. Oke, langsung saja saya akan memberikan tips-tipsnya mengenai kondisi bayi bingung puting ini kepada bunda-bunda berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Tips yang pertama, dan tips ini yang paling penting buat bunda-bunda yang mau lahiran ya. Jadi tips yang pertama adalah bunda-bunda harus buat planning dulu di mana rumah sakit yang bunda-bunda akan jadikan target untuk lahiran gitu. Misalnya rumah sakit A. Kalau sudah ada target ke rumah sakit A, insya Allah akan lahiran di rumah sakit A, bunda harus datang ke rumah sakitnya dan tanya mekanisme rumah sakitnya. Apakah setelah lahiran anaknya itu, bayinya itu akan langsung dikasih ke kita untuk dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, ataukah bayinya disimpan di ruangan bayi dan harus ada surat asuransi atau jaminan begitu untuk bayinya keluar. Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, anak pertama saya itu kayak gitu. Jadi saya kan nggak tahu, jadi saya datang ke rumah sakit untuk lahiran, waktu itu lahiran sesar. Ternyata setelah lahiran anaknya nggak langsung dikasih ke saya, anaknya disimpan di ruangan bayi. Jadi saya pikir, oh mungkin karena saya sesar jadi ditunggu kondisi saya pulih dulu baru anaknya dikasih. Ternyata sudah menjelang 1 malam, saya lahiran itu jam 10 pagi, operasinya jam 10 pagi, dan setelah operasi keluar dari ruang operasi mungkin sekitar jam 11, jam 12 gitu. Saya belum melihat bayi saya sama sekali. Terus jam 5 sore gitu, suami sama orang tua saya pergi ke ruangan bayi untuk lihat bayinya. Tanya, bayinya udah boleh keluar belum? Mereka cuma bilang belum bisa. Jadi ya mereka orang suami dan orang tua saya pikir ya mungkin masih mau ditahan dulu karena ibunya belum pulih. Ternyata keesokan harinya saat kita minta lagi, mereka bilang harus ada surat jaminannya. Jadi itu mereka nggak kasih tahu kalau ternyata itu bayinya setelah dilahirkan, setelah operasi bayinya bisa langsung diambil. Yang penting ada surat jaminan untuk si bayinya. Tapi kan karena tidak ada pemberitahuan, kita nggak tahu, otomatis si bayinya sudah bermalam 1 malam di ruangan bayi. Dan bayi saya itu dikasih minum susu formula tanpa sepengetahuan saya. Jadi sudah bermalam 1 malam tanpa minum ASI, minum susu formula. Nah besoknya itu suami saya urus surat jaminan asuransinya, baru bayi saya boleh keluar ke saya. Nah saat saya mau menyusui, saat saya ketemu bayi saya dan saya mau menyusui, kan namanya kita baru lahiran, ASInya nggak bisa langsung keluar, harus dikenyot dulu sekitar 3 harian gitu sama si bayi, harus dipancing dulu sama si bayi. Tapi karena bayi sudah terlanjur kenal namanya susu formula, sudah terlanjur kenal karet dot gitu, akhirnya udah nggak mau ASI lagi. Nah ini berkaitan dengan tips yang kedua. Tips yang kedua, jangan mengenalkan susu formula atau botol susu kepada bayi sebelum mereka mengenal ASI. Karena bayi yang meminum ASI dari payudara bunda langsung itu akan kesulitan untuk mengenyot. Jadi biasanya kalau bayi minum ASI itu kan
air susunya kan nggak langsung keluar. Kalau dari payudara harus dikenyot dulu sekitar 5 menitan, dipompa dulu sama si bayi ini sekitar 5 menitan biar asinya keluar. Sedangkan kalau dari botol susu cuma dituang dimiringin dikit aja tuh air susu formulanya tuh udah netes. Jadi bayi akan lebih lebih kurang usahanya untuk mengenyot. Jadi mereka akan lebih terasa cepat dapat air susunya kalau minum DOT daripada payudara. Nah, itu yang bikin mereka biasanya mogok ASI karena nggak mau ngenyot dari payudara langsung, maunya pakai botol susu. Nah, tips yang ketiga, jangan memberi ASI perah saat bunda lagi bersama dengan si bayi. Jadi kalau bunda lagi bersama dengan si bayi, usahakan bunda menyusui langsung dengan payudara. Jangan pakai botol susu yang ASInya diperah, ditaruh di botol susu terus bayi minum dengan DOT, itu kan jangan. Jadi usahakan bayi tidak mengenal botol DOT itu terlalu dini, terlalu cepat mengenal botol DOT itu jangan, nggak boleh. Kemudian tips yang keempat, saat bunda sedang bersama bayi dan ada ASI perahnya, itu nggak boleh bunda yang kasih minum ke dedek bayinya. Harus mungkin papanya atau kakeknya atau neneknya yang kasih minum ASI perah itu, yang di botol DOT itu ASI perah ke bayinya. Jangan bunda, biar bayinya nggak bingung, biar bayinya belajar mengenal kalau ada bunda itu berarti dia waktunya minum ASI dari payudara langsung. Sedangkan kalau nggak ada bundanya, bolehlah minum ASI dari ASI perah yang ada di botol DOT. Jadi jangan sekali-sekali bunda yang memberi langsung ASI perah, harus lewat perantara ayahnya atau kakeknya atau neneknya atau siapa aja, tante-tantenya si bayi. Oke, lanjut tips yang kelima. Tips yang kelima adalah sebelum bunda-bunda menyusui, usahakan berikan beberapa tetes ASI di puting payudara agar bayi bisa merasakan ASInya dan mau mengisap langsung dari payudaranya. Tips yang keenam adalah usahakan stop untuk memberi susu botol. Usahakan bunda yang harus menyusui langsung. Apabila ada bunda-bunda, mungkin banyak kesini kan bunda-bunda yang kerja di luar, bayinya ditinggal. Nah, usahakan saat pulang ke rumah langsung disingkirkan dulu semuanya susu botolnya, bunda langsung menyusui langsung. Jangan lagi pakai ASI perah. Jadi biar adiknya itu lebih lengket sama bunda. Dan tips yang ketujuh ini ampuh banget, adalah terapi skin to skin. Jadi bunda dalam keadaan tidak berpakaian, terus si bayinya juga dalam keadaan tidak berpakaian, bunda peluk bayinya, kemudian dikasih ASI, disusui gitu, dipeluk gitu, biar bayinya merasakan dekapan pelukan bunda. Jadi itu akan ada chemistry antara bunda dan bayinya gitu. Oke bunda, itu dia tadi tips dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Aku doakan bunda-bundanya berhasil mengasihi bayinya sampai 2 tahun bahkan lebih ya. Semoga bayinya sehat-sehat semuanya, amin rabbal alamin. Kalau gitu sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.